Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia kelas 10 AP dan TKJ dengan tema yang pertama yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Peta konsep dari pembelajaran awal ini yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berawal dari sebelum mengenal tulisan, terbentuknya Kepulauan Indonesia dan mengenal manusia purba Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dilihat dari corak kehidupan masyarakat praaksara dan perkembangan teknologi. Corak kehidupan masyarakat praaksara diketahui melalui pola hunian, berburu atau sampai meramu sampai bercocok tanam. Dan diketahui melalui sistem kepercayaan. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia juga dilihat dari perkembangan teknologi, yaitu antara batu dan tulang, antara pantai dan gua, mengenal api, sebuah revolusi, dan konsep ruang pada hunian. Lanjut aja, yang pertama kita akan mempelajari tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia sebelum mengenal tulisan. Di era modern ini, jika kalian menengok peralatan dapur masa kini, di beberapa daerah pedesaan mungkin masih menemukan peralatan masak yang terbuat dari batu. Misalnya, alat untuk menghaluskan bumbu masak, di Jawa disebut sebagai cobek, mungkin di daerah lain mempunyai nama yang berbeda-beda. Jadi, meskipun kini kehidupan sudah modern, ternyata masih ada peralatan manusia pada masa praaksara yang masih bertahan sampai sekarang. Untuk mengetahui apa, siapa, dan bagaimana kehidupan manusia zaman praaksara, kamu dapat mempelajari bacaan berikut ini. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan kehidupan manusia pada zaman praaksara, kita perlu mengenali tahapan-tahapannya. Sebelum mengenali tahapan-tahapan atau pembabakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara, perlu kamu ketahui lebih dalam yang dimaksud zaman praaksara. Praaksara adalah istilah untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan kurang tepat. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Kapan waktu dimulainya zaman praaksara dan kapan zaman praaksara itu berakhir? Zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah kapan tepatnya manusia itu mulai ada di bumi ini sebagai petanda dimulainya zaman praaksara. Sampai sekarang pun para ahli belum dapat secara pasti menunjukkan waktu kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat praaksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Entah itu pola hunian, pola pertanian subsistensi, teknologi tradisional, dan konsepsi kepercayaan tentang hubungan harmoni antara manusia dan alam, bahkan kebiasaan memelihara hewan seperti anjing dan kucing di lingkungan manusia modern perkotaan. Demikian pula kebiasaan bertani merambah hutan dengan metode tebang lalu bakar (slash and burn) untuk memenuhi kebutuhan secukupnya manusia ada hingga kini.
Namun, kebiasaan merambah hutan dan hidup berpindah-pindah pada masa lampau tidak menimbulkan malapetaka asap yang mengganggu penerbangan domestik. Selain itu juga mengganggu bandara negara tetangga Singapura dan Malaysia seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini. Teknologi manusia modernlah yang mampu melakukan perambahan hutan secara besar-besaran, entah itu untuk perkebunan atau pertambangan dan permukiman atau real estate, sehingga menimbulkan malapetaka kabut asap dan kerusakan lingkungan. Arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara pertama-tama adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Tumbuhan memiliki akar. Semakin tinggi tumbuhan itu, semakin dalam pula akarnya menghunjam ke bumi, hingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin, badai, atau bencana alam lainnya. Demikian pula halnya dengan manusia. Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Jika tidak demikian, manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya kehilangan identitas diri. Jadi bangsa yang gampang meninggalkan tradisi nenek moyangnya akan mudah didikte oleh budaya dominan dari luar yang bukan miliknya. Kita bisa belajar banyak dari keberhasilan dan capaian prestasi terbaik dari pendahulu kita. Sebaliknya, kita juga bisa belajar dari kegagalan mereka yang telah menimbulkan malapetaka bagi dirinya atau bagi banyak orang. Untuk memetik pelajaran dari uraian ini dapat kita katakan bahwa nilai terpenting dalam pelajaran sejarah tentang zaman praaksara dan sesudahnya ada dua, yaitu sebagai inspirasi untuk pengembangan nalar kehidupan dan sebagai peringatan. Selebihnya, kecerdasan dan pikiran-pikiran kritislah yang akan menerangi kehidupan masa kini dan masa depan. Oke, lanjut materi selanjutnya, yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Bumi kita yang terhampar luas ini diciptakan Allah yang Maha Pencipta untuk kehidupan dan kepentingan hidup manusia. Di bumi ini hidup berbagai flora dan fauna serta tempat bersemainya manusia dengan keturunannya. Di bumi ini kita bisa menyaksikan keindahan alam, kita bisa beraktivitas dan berikhtiar memenuhi kebutuhan hidup kita. Namun harus dipahami bahwa bumi kita juga sering menimbulkan bencana. Sebagai contoh, munculnya aktivitas lempeng bumi yang kemudian melahirkan gempa baik tektonis maupun vulkanis, bahkan sampai menimbulkan tsunami. Sebagai contoh, tentu kamu masih ingat gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh, gempa di Yogyakarta, di Papua, dan beberapa daerah lain, termasuk beberapa gunung api meletus. Bencana tersebut telah mengakibatkan ribuan nyawa hilang dan harta benda melayang. Fenomena alam yang terjadi itu merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas panjang bumi kita sejak proses terjadinya alam semesta ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu. Proses tersebut secara geologis mengalami beberapa tahapan atau pembabakan waktu. Nah, ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Kali ini kamu belajar sejarah sebagai cabang keilmuan. Pembahasannya adalah pendekatan ilmu pengetahuan, yakni asumsi-asumsi ilmiah yang kiranya juga tidak perlu bertentangan dengan ajaran agama. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan, misalnya ilmuwan besar Inggris Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya terbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Jika digunakan teleskop besar Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya itu luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Nah, ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Bumi kita hanyalah salah satu titik kecil saja di antara tata surya mengisi jagat semesta. Di samping itu, banyak planet lain termasuk bintang-bintang yang menghiasi langit yang tak terhitung jumlahnya.
boleh jadi ukurannya jauh lebih besar dari planet bumi. Bintang-bintang berkumpul dalam suatu gugusan. Meskipun antar bintang berjauhan letaknya di angkasa, ada juga ilmuwan astronomi yang mengibaratkan galaksi bintang-bintang itu tak ubahnya seperti sekumpulan anak ayam yang tak mungkin dipisahkan dari induknya. Jadi, di mana ada anak ayam, di situ pasti ada induknya. Seperti halnya dengan anak-anak ayam, bintang-bintang di angkasa tak mungkin gemerlap sendirian tanpa disandingi dengan bintang lainnya. Sistem alam semesta dengan semua benda langit sudah tersusun secara menakjubkan dan masing-masing beredar secara teratur dan rapi pada sumbunya masing-masing. Selanjutnya, proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kosmologis yang sangat lama sampai berjuta tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis, masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode. Pada masa Paleozoikum atau masa kehidupan tertua, keadaan geografi Kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Di kala itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari samudera yang sangat luas, meliputi hampir seluruh bumi. Pada fase berikutnya, yaitu pada akhir masa Mesozoikum, sekitar 65 juta tahun yang lalu, kegiatan tektonis itu menjadi sangat aktif menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kegiatan ini dikenal sebagai fase tektonis atau orogenesa Laramie, sehingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. Benua Eurasia menjadi abu, pulau-pulau yang terpisah satu dengan lainnya. Sebagian diantaranya bergerak ke selatan, membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Hal yang sama juga terjadi pada benua Australia. Sebagian pecahannya bergerak ke utara, membentuk pulau-pulau timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Pergerakan pulau-pulau hasil pemisahan dari kedua benua tersebut telah mengakibatkan wilayah pertemuan keduanya sangat labil. Kegiatan tektonis yang sangat aktif dan kuat telah membentuk rangkaian kepulauan Indonesia pada masa tersier sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah, sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi laut dangkal sebagai akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut atau transgresi. Sulawesi pada masa saat itu sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara. Meski masih didominasi oleh cengkungan sedimentasi laut dangkal berupa paparan dengan terbentuknya endapan batu gemping. Pada kala Pliocene sekitar 5 juta tahun yang lalu, terjadi pergerakan tektonis yang sangat kuat yang mengakibatkan terjadinya proses pengangkatan permukaan bumi dan kegiatan vulkanis. Ini pada gilirannya menimbulkan tumbuhnya atau mungkin lebih tepat terbentuk rangkaian perbukitan struktural seperti perbukitan besar atau gunung dan perbukitan lipatan serta rangkaian gunung api aktif sepanjang gugusan perbukitan itu. Merujuk pada tarikh bumi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, keberadaan manusia di muka bumi dimulai pada zaman Quarter sekitar 600.000 tahun yang lalu, atau disebut juga zaman es. Dinamakan zaman es karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sampai menutupi sebagian besar permukaan bumi dari Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Peristiwa itu terjadi karena panas bumi tidak tetap, ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Jika ukuran panas bumi turun drastis, maka es akan mencapai luas yang sebesar-besarnya dan air laut akan turun atau disebut zaman glasial. Sebaliknya, jika ukuran panas naik, maka es akan mencair dan permukaan air laut akan naik yang disebut zaman interglasial. Zaman glasial dan zaman interglasial ini berlangsung silih berganti selama zaman Diluvium atau Pleistocene. Hal ini menimbulkan berbagai perubahan iklim di seluruh dunia yang kemudian mempengaruhi keadaan bumi serta kehidupan yang ada di atasnya, termasuk manusia. Sedangkan zaman Aluvium atau Holocene berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu hingga sekarang ini.
Sejak zaman ini mulai terlihat secara nyata adanya perkembangan kehidupan manusia, meskipun dalam taraf yang sangat sederhana baik fisik maupun kemampuan berpikirnya. Namun demikian, dalam rangka untuk mempertahankan diri dan keberlangsungan kehidupannya, secara lambat laun manusia mulai mengembangkan kebudayaan. Beruntung kita bangsa Indonesia memiliki temuan bermacam-macam jenis manusia purba beserta hasil-hasil kebudayaannya, sehingga sejak akhir abad ke-19 para ilmuwan tertarik untuk melakukan kajian di negeri kita. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Materi selanjutnya akan disampaikan minggu depan lagi. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan diterima dengan baik ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.